أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Guru kita semua, Ustaz Dudi Mutakin, mudah-mudahan Allah terus memberikan kesehatan, keistiqomahan, ya, sehingga bisa memberikan tausiah buat kita semua. Para senior, ada Ustaz Hasyim Asy'ari, ya, guru kita. Juga ada Pak Haji Suluan, Pak Haji, dan seluruh yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah buat kita semua. Dan muhasabah ini nggak ada kaitan dengan akhir tahun, ya, ini materi saja sebenarnya, diminta kira-kira apa ya tentang muhasabah. Makanya judulnya merengkuh muhasabah. Saya izin share ini materinya, merengkuh muhasabah, Bapak Ibu sekalian. Eh, kita mulai dari ayat Al-Quran, ya, ayat yang sering dijadikan landasan muhasabah oleh para ulama, ya, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, dan hendaklah satu jiwa memperhatikan ma qaddamat lighadin, apa yang akan ia perbuat untuk esok. Di Kemenag, di tafsir Kemenag, esok itu diartikan akhirat. Jadi hendaklah setiap orang, setiap jiwa memperhatikan apa yang akan ia bawa, ia perbuat untuk esok hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun. Khabirun, maha teliti, bima ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. eh, Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita dalami, ya, yang pertama, eh, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina aman. Ini memberikan makna yang sangat dalam bahwa ini salah satu ayat Nida'atur Rahman, ya. Nida'un min Nida'atur Rahman. Panggilan dari panggilan Allah untuk orang beriman. Jadi orang beriman diseru oleh Allah. Ya. Untuk apa? Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kenapa bertakwa? Karena kita tahu bahwa tidak ada bekal yang paling baik untuk mengarungi kehidupan ini kecuali ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairiz zadi taqwa. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, hendaklah satu jiwa memperhatikan apa yang akan ia bawa untuk esok, yaitu di akhirat, ya. Perhatikan bahwa dunia dengan dinamikanya, Rasulullah menyebutkan hulwatun khadiratun, dunia itu manis dan hijau,
artinya sangat mengasihkan, jadikan dunia ini sebagai upaya kita untuk mendapatkan kebahagiaan esok hari, yaitu di akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada dua kalimat takwa disebutkan. Ini menjelaskan memiliki makna penting bahwa ketakwaan inilah yang harus dipersiapkan menghadapi hari esok. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Ini Bapak Ibu sekalian bahwa eh, bagaimana kita memperhatikan persiapan kita untuk esok. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di, ya, di dalam As-Sa'di, yang pertama, beliau berkomentar, wahadihil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini, maksudnya surat Al-Hasyr ayat 59, aslun, ya, merupakan pokok fi muhasabatil abdi nafsahu, ya, pada muhasabahnya seorang hamba terhadap dirinya. Jadi saya Sa'di berkomentar bahwa ayat ini merupakan pokok, landasan, boleh, asas bagaimana seorang hamba melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ya, kita melakukan introspeksi terhadap diri. Itu kata Syekh Sa'di di dalam tafsirnya. Wa hadhil ayatul karimah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Ya, sehingga kalau kita lihat di dalam tradisi para ulama itu, Ibnu Qudamah umpamanya mengatakan bahwa seorang muslim hendaklah dia muhasabah sehari itu 2 kali. Ya, pagi dan sore hari. Pagi hari dia muhasabah agar menentukan segenap langkah amal soleh dia harus ikhlas kepada Allah. Ya, dia menentukan agar seluruh amal itu yang ia lakukan ikhlas kepada Allah. Itu di pagi hari. Itu kata Ibnu Qudamah. Jadi bagaimana seorang muslim dia pada pagi hari dia melakukan muhasabah, ya, untuk apa? Yang pertama agar dia ikhlas melakukan amal soleh. Dia menentukan keikhlasan bahwa tidak ada lagi amal yang akan diterima oleh Allah kecuali dilandasi dengan keikhlasan. Dia perkuat jiwa dia perkuat diri dia agar dia melakukan amal dengan landasan ikhlas. Jangan pernah ada ria, sum'ah, dan sebagainya, karena itu yang akan menghancurkan amalnya. Yang kedua, Ibnu Qudamah, sore hari itu untuk apa? Ya, agar dia bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan dia, ya, setiap hari. Agar dia bisa memperbaiki kekhilafan dia setiap hari. Itu begitu Bro kami. Jadi pagi dan sore dia senantiasa melakukan muhasabah. Beda lagi dengan tradisi para ulama tasawuf itu, mereka muhasabah itu setiap malam sebelum tidur. Jadi bagaimana muhasabah, ya, setiap sebelum tidur apa yang akan aku bawa menghadap Allah, karena tidur sebenarnya adalah kematian ringan buat kita, ya. Doanya saja doa kematian, kan? Dan begitu bangun tidur doa hidup dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, tadi Ustaz Dudi sudah mengatakan bahwa muhasabah itu setiap hari. Ini memang tradisi para ulama untuk memuhasabah diri, ya, mengingatkan diri agar kita senantiasa berada dalam jalur keistiqomahan. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lihat komentar Ibnu Katsir. Di dalam Ibnu Katsir ada kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ya. Hendaklah suatu jiwa memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk esok, kata lighadin. Ya, ini potongan ayat ini oleh Ibnu Katsir diartikan atau ditafsirkan, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab.
Jadi Ibnu Katsir berkomentar terhadap potongan ayat ini, koreksilah dirimu sebelum nanti di akhirat dikoreksi. Ya. Wanduru, dan lihatlah, madadakhartum, apa yang akan kamu simpan, li anfusikum, untuk amal, untuk diri kamu, minal a'malis solihati, untuk dari amal-amal soleh, liyaumi ma'adikum, pada hari pertemuanmu, wa arudikum, dan hari disodorkannya kamu, ala rabbikum, kepada Tuhan kamu. Itu kata Ibnu Katsir. Ini ada hal yang menarik ya, Ibnu Katsir. Jadi lighad ini memang artinya akhirat. Ya. Wanduru madadakhartum. Ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan jadi. Dan lihatlah apa yang kamu dahar. Nah itu bahasa Sunda jadinya. Wanduru madadakhartum li anfusikum minal a'malis salihati. Dan lihatlah, perhatikan apa yang kamu simpan untuk diri kamu dari amal soleh. Liyaumi ma'adikum, pada hari pertemuanmu, wa irudikum, dan hari disodorkannya kamu, ala rabbikum, kepada Tuhan kamu. Jadi maka di dalam hadis kita akan berdialog dengan Allah tanpa penterjemah. Begitu ya di dalam hadis. Jadi uh, mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal soleh kita di hadapan Allah. Liyaumi ma'adikum wa irdikum, pada hari disodorkan, pada hari pertemuanmu, kembali kamu, ya, pada hari kembali kamu dan disodorkannya kamu kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik ya. Para ulama berbeda, apa namanya, bukan berbeda, memberikan khazanah yang berbeda terhadap satu ayat. Kemudian saya kutip juga di dalam Al-Qurtubi, ada satu penekanan, waqala al-Hasan wa Qatadah. Imam Al-Hasan dan Qatadah mengatakan, qarrabas sa'ata, ya, hatta ja'alaha kaghadin. Nah, qarrabas sa'ah, Allah mendekatkan sa'ah, ya, kan as-sa'ah itu kiamat. Allah mendekatkan kiamat di dalam kalimat kiamat telah dekat itu. Qarrabas sa'ah hatta ja'alaha, sehingga Allah menjadikannya kaghadin, seperti esok. Seperti esok. Ya. Maka wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Nah, itu. Ya, hendaklah satu jiwa memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk esok kiamat. Qarrabas sa'ata hatta ja'alaha kagadin. Allah mendekatkan kiamat seperti Allah menjadikannya seperti esok. Ini kiamat itu besok. Supaya apa? Muncul kesadaran di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki persiapan maksimal. Besok terjadi. Agar segera. Maka di dalam Quran kita banyak menemukan ayat wasabiku ila maghfirati min rabbikum, wasari'u, banyak ada kata-kata sabiku, ada ayat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard, dalam surat Ali Imran ya. Nah, wala syakka anna kulla atin qaribun, dan tidak ragu lagi bahwa kulla atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat. Jadi ini barangkali orang mengatakan kiamat sudah dekat itu. Wala syakka anna kulla atin qaribun. Ya, bahwa setiap yang akan datang itu qarib. Wal maut la mahallata atin. Itu kata Al-Qurtubi, dan kematian tidak ragu lagi akan datang. Maka sangat wajar kalau Sayyidina Ali pernah mengatakan yang paling Imam Ghazali, yang paling dekat dengan manusia adalah kematiannya, dan yang paling jauh dari manusia adalah hari kemarin, karena mereka tidak akan pernah bertemu dengan kemarin. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita menemukan hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis tentang muhasabah. Ya. An Shaddad bin Ausin anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Shaddad bin Aus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, al qayyisu, nah ini,
Al-Qayyisu, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsah, orang yang mengendalikan dirinya, ya, menahan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi orang yang cerdas itu orang yang dana nafsa. Ada kata-kata dana nafsa, kita artikan menahan dirinya, ya, menahan diri, kita artikan wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, dan orang yang lemah itu adalah manittaba nafsahawa, orang yang mengikutkan dirinya terhadap hawa nafsu. Jadi orang lemah itu adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsu. Wa tamanna 'ala Allah, dan orang yang lemah itu adalah orang yang berangan-angan saja atas Allah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa qala hadza haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Dan Imam Tirmidzi mengatakan mandana nafsah, ya. Wa makna qauli mandana nafsah, ya. Yang diartikan, yang maksud dengan mandana nafsah itu adalah hasaba nafsahu fid dunya qabla ayyuhasaba yaumal qiyamah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Imam Tirmizi, ya, mengartikan bahwa dana nafsah itu artinya adalah hasaba nafsah. Itu. Orang yang mengendalikan diri artinya adalah orang yang menghisab dirinya di dunia. Qabla ayyuhasaba yaumal qiyamah, sebelum dia dihisab pada hari kiamat. Ini. Eh, jadi kita mengetahui arti dana nafsah ini, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa muhasabah dirinya. Itu. Sebelum dia dihisab pada hari kiamat. Kalau kita mengikuti makna dari Imam At-Tirmizi. Wa yurwa an Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Umar bin Khattab qala, beliau berkata, ya, ini sangat masyhur kata-kata ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar, dan bersiap-siagalah kalian menghadapi peristiwa besar kiamat. Wa inna ma yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsah fid dunya. Sesungguhnya ringannya hisab di akhirat itu, kata Umar, bagi orang yang senantiasa menghisab dirinya waktu di dunia. Jadi menurut Sayyidina Umar, orang yang paling ringan nanti itu di akhirat adalah orang-orang yang paling sering melakukan muhasabah waktu di dunia. Itu kata Umar. Ini Bapak Ibu sekalian, eh, dua keterangan, ya. Jadi secara tidak langsung kita memahami bahwa muhasabah ini adalah perintah agama, ya. Tradisi para ulama, ya, melakukan muhasabah itu setiap hari, bukan setiap tahun, tapi setiap hari. Ada yang satu kali, ada yang dua kali, untuk memotret kehidupannya, dirinya, apa yang sudah ia lakukan. Ada evaluasi internal yang ia lakukan untuk menghisap, untuk memonitor amal-amal soleh, untuk memberikan kontribusi besar bagi amal soleh. Itu. Nah, sekarang bagaimana esensi muhasabah? Apa pentingnya muhasabah buat kita? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa di antara esensi muhasabah itu adalah ittila'ul muslim ala uyubi nafsihi. Ini penting, ya. Ittila'ul muslim ala uyubi nafsihi. Jadi esensi muhasabah itu adalah agar kita seorang muslim itu bisa menelaah, bisa mengoreksi, bisa melihat aib diri. Itu pentingnya muhasabah. Bagaimana kita mengoreksi diri kita? Bagaimana kita melihat aib diri kita? Ya, kalau tidak salah, ya, seorang ulama ada yang mengatakan bahwa eh, seandainya
apa itu, dosa itu berbau katanya, ya. Tidak ada orang yang eh, mau bersama kita. Perkataan siapa itu? Ya, itu ada kalimat itu dari seorang ulama. Untung saja dosa itu tidak ada baunya itu saja. Kalau dosa itu ada baunya, sudah pasti tidak ada orang yang mau bersama kita. Ya. Saya lupa lagi siapa yang mengatakannya, mungkin nanti ada yang bisa itu mengatakan itu, ya. Seandainya dosa itu berbau, ya, tidak ada orang yang bisa duduk bersama kita. Seorang ulama mengatakan begitu. Jadi esensi muhasabah itu untuk agar kita seorang muslim bisa melihat aib diri kita. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, fala tuzakku anfusakum, ya, surat An-Najm, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Wa a'lamu biman ittaqah, karena Allah lebih tahu siapa yang paling takwa. Nah ini. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqah. Jangan kalian menganggap uh, diri kalian paling suci, karena Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa. Dengan muhasabah yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kita meredih diri gitu ya, agar jangan merasa paling benar, jangan merasa paling suci, jangan merasa paling hebat. Karena huwa a'lamu biman ittaqah. Karena Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Imam Ibrahim bin Adham pernah berkata, seandainya malaikat di sebuah masjid mengatakan, siapa di antara kalian yang paling banyak dosanya? Kata Ibrahim bin Adham, pasti aku akan mengacukan tanganku. Akulah orang yang paling banyak dosa. Agar malaikat memberikan doa kepada aku. Karena ketika kita mengakui banyak dosa, kita tidak akan pernah merasa paling hebat, merasa paling benar. Sehingga di dalam hadis riwayat Al-Bazzar, ini hadis ada di dalam kitab Bulughul Maram, ya, masih ingat hadis ini, ya. Dua hadis ini beriringan, ya, Sadudi, ya, ini di dalam Bulughul Maram, karena di pesantren kita sangat kerap sekali kan Bulughul Maram dan 10 salam, ya. eh, Rasulullah bersabda, tuba liman syagalahu aibuhu an uyubit nas. Itu kata Rasulullah. Tuba, ya, berbahagialah liman syagalahu aibuhu, bagi orang yang aibnya telah menyibukkan dia, an uyubin nas, an uyubin nas, dari menceritakan atau dari menelaah aib-aib manusia. Jadi berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya, eh, daripada dia sibuk dengan aib orang lain. Jadi Rasulullah mengatakan, tuba, berbahagialah orang yang sibuk dengan aib dirinya, dia akan memperbaiki diri setiap hari, setiap saat. Dan orang yang sibuk dengan aibnya, aibnya telah menyibukkan dia, maka dia akan mampu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita terhormat ini karena Allah belum membuka aib kita. Kita mulia ini karena Allah melindungi kita. Ini peringatan buat kita Bapak Ibu sekalian. Malah di dalam hadis ini, hadis beriringan, ya. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ini apa namanya, membuat hadis ini beriringan, ya, di dalam kitab Bulughul Maram itu. Kemudian hadis beliau sodorkan ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsi, siapa yang ta'azzama fi nafsi, ya, yang sombong
di dalam dirinya. Wakhtala fi masyatihi. Ya, dia takabur dalam dirinya, dia sombong dalam berjalan. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka ketika ia ketemu dengan Allah, Allah akan marah kepada dia. Jadi siapa yang sombong, azum, membanggakan diri dan berjalan dengan sombong, maka ketika dia ketemu Allah, Allah akan marah kepada dia. Kenapa? Allah marah karena dia sudah merampas milik Allah. Ya, al-kibriya'u izari. Kesombongan itu selendangku, kata Allah. Wa man naza'ani alqaituhu finnar. Atau kama kala Rasulullah. Maka siapa yang melepaskannya dariku, aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Ada orang yang sombong karena ilmunya, sombong karena amalnya, sombong karena keturunannya, sombong karena pengalamannya, atau sombong karena usianya, atau sombong, mohon maaf, karena kesolehannya yang tidak terasa, atau sombong karena diamnya. Itu. Allah alam bisawab. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi buat apa kita melakukan muhasabah? Biar kita tahu aib diri kita. Biar kita tidak merasa hebat. Biar kita senantiasa mampu mencari kelemahan-kelemahan diri. Kita tidak dilupakan dengan keberhasilan-keberhasilan kita. Kita tidak dininabobokkan dengan kesuksesan-kesuksesan kita. Justru kita dihadirkan dengan muhasabah ini untuk terus tawadu, untuk terus menghargai orang lain. Ini ada satu hadis saya kutipkan, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan hadis ini ada yang mengatakan daif, ya, tapi saya menemukan hadis ini di riwayat-riwayat sahih. Ya, wallah alam. Nanti mungkin para pakar hadis yang bisa menilai hadis ini. Dan ini masyhur sekali cerita hadis ini. Jadi, an Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai kepada beliau. Kala dia berkata, kata Umar, istadzantun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah, untuk melakukan umrah. Fa'adinali, maka Rasulullah memberikan izin kepadaku. Ya, setelah itu waqala, dan Rasulullah bersabda, ini Bapak, sabda Rasulullah yang betapa beliau memiliki akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apa kata Rasulullah? La tansana ya akhi, ya ukhayya, min du'aik. Ya, wahai saudaraku, jangan lupakan kita dari doamu. Maksudnya Rasulullah minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Bayangkan tingkat Rasulullah, tidak merasa dekat dengan Allah, tidak merasa beliau adalah Nabi. Artinya doanya diijabah. Tapi beliau minta kepada Umar, la tansa ya akhi min du'aik. Jangan lupakan kami, wahai saudaraku, dari doa-doa. Itu di dalam riwayat lain ada asyrikna ya ukhayya fi du'aik. Ini kalimat lain, ya. Uh, jadi kalau bahasa kita mungkin, sertakan kami, wahai saudaraku, dalam untaian doamu kepada Allah. Bagaimana Rasulullah memiliki akhlak yang mulia ini. Sampai Rasulullah saja masih minta didoakan kepada Umar. Betapa agungnya akhlak beliau. Ya, sertakan kami, wahai saudaraku, dalam doa-doa kami. Jadi inilah akhlak Rasulullah, ya. Ya, makanya mudah-mudahan muhasabah ini memberikan makna buat kita agar kita bisa, ini Bapak Ibu, ittila'ul muslim ala uyubin nafsih, ala uyubin nafsihi, agar kita setiap muslim bisa menelaah aib-aib diri kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, apa esensi muhasabah buat kita?
Yang kedua adalah al-istidadu lirrahil. Ya. Jadi muhasabah itu buat kita untuk persiapan perjalanan kita. Persiapan perjalanan kita menuju Allah. Ya, persiapan perjalanan kita menghadap Allah. Al-istidad lirrahili. Ya. Jadi perjalanan kita menuju Allah. Bagaimana kita memiliki persiapan menghadap Allah. Ya, muhasabah itu. Al-istidadu lirrahil. Ya, persiapan kita menghadap Allah. Ya, perjalanan ar-rahil. Di dalam ayat Quran ya banyak ayat ya bahwa semua kita Bapak Ibu sekalian jangan sampai kemudian apa namanya menyesal ya, menyesal. Di dalam surat Ali Imran ayat 30 disebutkan yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairi muhdhar. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakannya, dihadirkan. Wa ma'amilat min suhu, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dikerjakan. Tawaddu, nah ini, dia berharap. Lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu. Ya, dia ada penyesalan. Aduh, mudah-mudahan masih jauh gitu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya, akan dirinya, akan siksanya. Wallahu ra'ufu bil ibad. Dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Jadi artinya apa? Muhasabah itu memiliki esensi agar kita memiliki persiapan banyak untuk bertemu dengan Allah. Jangan sampai kita menyesal di hadapan Allah. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan beban berat di hadapan Allah. Karena kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Kita mengabaikan petunjuk Allah. Kita mengabaikan apa yang telah Allah gariskan. Bahkan dalam surat Toha ayat 74-76 Allah mengingatkan kita. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan berdosa, fa inna lahu jahannam, maka baginya neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di neraka jahanam itu dan dia tidak hidup. Karena mendapatkan siksaan yang paling berat di hadapan Allah. Jangan sampai kita menghadap Allah dalam keadaan berdosa. Wa may ya'tihi mu'minah. Dan siapa yang datang menghadap Allah mu'minan dalam keadaan beriman, qad amila salihat, dan sungguh dia telah beramal saleh, wa ulaika lahumud darajatul ula, maka sungguh mereka itu mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang atas. Jannatu adn, yaitu surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadhalika jaza'u man tazakka, itulah balasan untuk orang-orang yang mensucikan diri. Itu ada kata-kata wadhalika jaza'u man tazakka, itulah balasan untuk orang-orang yang mensucikan diri. Ini Bapak Ibu sekalian ya, penting buat kita. Penting buat kita bahwa kenapa kita muhasabah, agar kita memiliki persiapan menghadap Allah dengan sebaik-baiknya. Kita menghadap Allah dalam keadaan beriman dan beramal saleh. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, buat apa kita muhasabah? Esensinya al-izdiyadu minal amalis salih, agar kita bisa menambah amal saleh kita. Adanya kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita,
agar sama-sama kita bisa meningkatkan amal soleh kita, agar bisa menambah amal soleh kita. Ya, karena kita kadang-kadang lupa untuk menambah amal soleh. Kita ini kan sedang berjalan menuju perbaikan diri, agar kita bisa bersahabat bersama dengan para sahabat Nabi di akhirat. Kita sedang memperbaiki diri agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah di surga nanti. Dan mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa bertemu dengan Rasulullah. Dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah mengingatkan kita, "Man amila salihan min dzakarin aw unfa." Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, sedang dia beriman. Artinya apa? Yakini amal soleh adalah perintah Allah. Landasi amal soleh dengan keberimanan kita yang kuat kepada Allah. Dan ini syarat bahwa amal soleh diterima kalau kita beriman kepada Allah. Falanuhyiyannahu hayatun thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bapak Ibu, ada kata-kata sungguh kami akan berikan buat dia kehidupan yang baik. Nanti kita lihat tafsirnya apa itu kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan berikan pahala buat mereka, balasan buat mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan sebaik-baik pahala, dengan sebaik-baik ganjaran apa yang telah mereka kerjakan. Jadi balasan yang Allah berikan kepada manusia itu lebih baik lagi dari amal yang mereka lakukan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya melihat kalimat hayatun thayyibah. Ya, siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, sedang dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan buat dia kehidupan yang baik. Itu apa? Ya. Wujuhur rahmin aijihah. Jadi semua yang mengandung ketenangan, kebahagiaan. Apa saja? Wa qad ruwiya an Ibni Abbas wa jama'atin. Ya, Ibnu Abbas dan mayoritas ulama mengatakan annahum fasaruha birizqil halal thayyib. Orang-orang yang beramal soleh disertai dengan keimanan itu diberikan kehidupan yang baik, yaitu diberikan kehidupan yang baik dengan rizki yang halal yang baik. Sayyidina Ali mengartikan anna fasarah al-bil qana'ah. Ya, jiwa yang qana'ah. Kehidupan yang baik artinya qana'ah. Ya. Ibnu Abbas, Ikrimah, Wahab bin Munabih mengatakan itu. Ada yang mengartikan hayatun thayyibah itu ada annaha sa'adah, adalah kebahagiaan. Sedangkan Al-Hasan, Mujahid dan Qatadah mengatakan la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Jelas. Ya, ini artinya surga. Hayatun thayyibah itu surga. Ada mengartikan surga. Imam Dhohak mengatakan ada ar-rizqul halal wal ibadatu fid dunya. Ya. Bahwa yang dimaksud dengan hayatun thayyibah itu adalah rizki yang halal dan mampu melakukan ibadah di dunia. Sedangkan Imam Dhohak mengatakan yang dimaksud dengan hayatun thayyibah adalah al-amal bi ta'ah wa nsyirahu biha. Hayatun thayyibah itu artinya orang bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah wal insyirahu biha. Ya, dan dadanya lapang. Maksudnya apa? Dia bisa menikmati ketaatan. Karena jarang orang yang bisa menikmati ketaatan kepada Allah. Jadi itu nikmat. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan amal muhasabah kita mampu meningkatkan amal soleh kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu muhasabah? Kita esensinya adalah zikrul maut, agar kita mampu mengingat kematian. Ya.
Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Nabi Allah, man aqyasun nas wal ahzamun nas. Siapa manusia yang paling cerdas ya Rasulullah? Rasul mengatakan, aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak mengingat kematian, wa asyadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut, dan sangat keras persiapannya menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Ulaika humul aqyas, kata Rasulullah. Itulah mereka orang-orang yang cerdas. Dan ini ada nasihat dari Imam Daqqaq, Bapak Ibu sekalian, yang saya sering mengutip ini, ya. Ini dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwadil Mauta wa Umudil Akhirah. Imam Daqqaq mengatakan, man akthara min dzikril maut ukrima bitalatati asya. Orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jilit taubah, dia akan menyegerakan bertobat. Yang kedua, qanaatil qalbi, hatinya akan qanaah, cukup dengan apa yang ada. Wa nasyatil ibadah, dan orang yang banyak mengingat kematian akan rajin dalam melakukan ibadah. Sebaliknya, wa man nasyal maut, siapa yang lupa terhadap kematian, uqiba bitalatati asya, dia akan diberikan sanksi dengan 3 perkara. Apa itu? Taswifi taubah, dia melambat-lambat tobat, wa tarkir ridho bil kafaf, tidak pernah ridho terhadap apa yang Allah berikan buat dia, wa takasul fil ibadah, dan dia akan malas melakukan ibadah. Ini orang yang lupa terhadap kematian. Demikian ada 4 hal yang disampaikan tadi dari esensi muhasabah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa muhasabah dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.